Oke, halo teman-teman, selamat malam ya. Balik lagi dengan saya ya, Rio Kristiantoro di acara di The Ngobis, yaitu The Consulting Ngobrol Bisnis. Oke, tentunya hari ini nanti saya tidak akan sendiri ya. Nanti saya akan mengundang salah satu tamu yang cukup amazing menurut saya gitu ya. Beliau adalah seorang CEO ya dari perusahaan F&B. Nah, jadi malam hari ini kita akan membahas lagi dan lagi yaitu di dunia F&B. Tema kita hari ini yaitu tentang tantangan dan juga peluang di bisnis F&B ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran nanti tanya-tanya aja ya. Ketik di kolom komentar, nanti kita akan coba jawab satu persatu gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya undang beliau, saya mungkin akan perkenalan diri dulu. Mungkin buat teman-teman yang mungkin belum kenal siapa saya ya. Perkenalkan, saya Rio Kristiantoro, saya asisten manajer dari theconsulting.id gitu ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu The Consulting, yaitu kita perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, seputar audit, sistemasi, implementasi, dan juga perpajakan. Oke, nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang seputar dunia F&B, yaitu tantangan dan juga peluang di bisnis F&B gitu ya teman-teman ya. Nah, tentunya nanti saya juga tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Pak Yohan. Beliau adalah owner dari Lambor Coffee Eatery gitu. Nah, buat teman-teman mungkin bisa ketik dulu di kolom komentar ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, semboyan saya seperti itu ya. Jadi tak kenal tak sayang. Jadi teman-teman boleh nih di kolom komentar sapa-sapa dulu, asalnya dari kota mana. Mungkin yang sedang bergerak di bidang apa, boleh tuh sambil sempil-sempilin gitu ya. Oke, sambil menunggu beliau untuk join, mungkin kita akan sapa-sapa dulu kali ya. Ini ada teman-teman yang sudah aktif nih. Wah, sudah cukup ramai, sudah nggak sabar nih ya untuk tanya-tanya ataupun menggali informasi bagaimana tentang dunia seputar bisnis di F&B gitu ya. Oke, mungkin teman-teman boleh ya sambil ketik asal kotanya dari mana nih. Nah, sambil menunggu beliau untuk online gitu ya. Halo, ada Nasyavan Waffle Ice Cream Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Laut, Bang. Siap. Selamat malam ya Sulawesi Tengah. Gimana kabarnya nih ya di bisnis F&B waffle and ice cream? Wih, mantep tuh. Waffle ice cream tuh kalau dipaduin itu cocok gitu ya. Kayak masuk aja sih kalau biasanya kalau saya makan-makan nih. Oke, Sulawesi Tengahnya di Kabupaten Banggai ya. Buat teman-teman tuh ada yang Naisan Waffle, Bang. Oh, sorry ya, salah sebut nih. Sorry, oke. Buat teman-teman yang ada di kawasan Sulawesi Tengah bisa mampir ya. Bisa mampir ke tempat Naisan Waffle. Ini bisa tempat tongkrongan kan ya. Buat teman-teman, oke. Mungkin yang lain silahkan ketik di kolom komentar ya. Banggai Lau, daerah mana ya? Banggai Lau, Sulawesi Tengah lah ya pokoknya ya. Mungkin di daerah sekitaran Poso mungkin dan sekitarnya ya. Poso atau Palu ya, tengah itu Palu ya. Oke, siap, thank you ya. Nah, Naisan Waffle Ice Cream sudah mau join nih malam hari ini, nyempetin waktu buat kita sharing. Oke, jadi teman-teman nanti kita akan membahas tentang tantangan dan strategi bisnis di F&B gitu ya. Tentunya dengan Pak Yohan ya. Beliau adalah owner dari Lambor Coffee and Eatery gitu. Oke, kita sambil nunggu beliau aktif. Oke, siap. Bang, sebutkan nama kru saya, Bang. Salam buat Pangki. Oke, siap. Selamat malam Bang Pangki. Menyala abangku. Ya, semangat terus ya. Mungkin buat teman-teman Naisan yang lagi opening gitu ya. Siap. Sebentar, kita akan coba undang beliau. Oke, buat teman-teman yang lain silakan boleh ya di kolom komentar silahkan di ketik gitu ya, asal kota dan mungkin lagi bergerak di industri mana, karena malam hari ini akan sangat banyak nih insight teman-teman nih. Nah, beliau ini adalah expertise juga gitu ya di dunia F&B. Oke, halo, selamat malam juga ada Kak Laila Rizky yang sudah online ya. Selamat malam, thank you sudah
bergabung, kita sambil nunggu tamu kita untuk online. Kita akan sapa dulu nih teman-teman. Boleh ya sambil diketikkan asal kota juga dari mana. Oke, sebentar sambil menunggu online ada Pak Hardian Tanoko. Halo Pak Hardian, selamat malam Pak. Thank you udah mau mampir di Dengobis ya di malam hari ini. Teman-teman nanti siapin juga ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman mau tanyain nih. Nah, seputar di bidang F&B gitu ya. Nanti tantangan dan strategi bisnisnya apa sih yang bikin Lambor itu bisa sampai dengan seperti ini gitu ya. Oke, baik, kita coba undang beliau. Oke, beliau sudah online, kita akan coba undang untuk Pak Yohan. Halo, malam Pak Yohan. Ya, kelihatan. Oke, siap. Kelihatan Pak. Nah, sip. Ya. Sudah dengar ya? Ya, sudah. Video saya muncul Pak di tempatnya Pak Yohan? Sudah muncul Pak. Oke, baik. Oke, Ya. kalau gitu thank you Pak Yohan atas waktunya malam hari ini. Sudah mau menyempatkan waktu ya Pak untuk join dengan di Dengobis, yaitu di Consulting Ngobrol Bisnis. Oke. Ya. Sebelumnya gimana Pak Yohan kabarnya hari ini Pak? Baik. Oke, baik, siap. Ya. Ini posisi lagi di mana Pak? Di Jakarta ya Pak? Iya, saya lagi di Jakarta. Maaf Oh. ya. Oke, siap, baik. Ya. Oke, Pak, mungkin malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar dunia F&B ya Pak, yaitu tantangan dan juga peluang di bisnis F&B gitu ya Pak. Iya, betul. Oke, siap, baik. Mungkin sebelum kita ngobrol terlalu panjang nih Pak, boleh nggak kita di-sharingkan? Awal mulanya Pak Yohan ini bergerak di bidang F&B itu seperti apa Pak? Dulu sih saya awalnya suka ngafe sama teman-teman, gitu loh. Nah, kebetulan saya kan aslinya Malang ya. Pada saat itu di Malang itu kafe itu masih nggak terlalu banyak ya, nggak menjamur. Akhirnya kok kafenya cuma gini-gini aja. Lah kebetulan adik saya itu sekolahnya juga sekolah masak, gitu loh, sekolah masak. Akhirnya setelah dia lulus, dia ngajak bikin kafe, gitu loh. Oke. Ya, itu awal mulanya sih. Aslinya saya juga nggak ada basic untuk bikin kafe sih, gitu. Akhirnya kita. Oke, jadi awal basic memang untuk di F&B belum ada ya Pak ya, awal mula ini ya, menggeluti bidang ini ya Pak ya. Iya, benar. Oke. Terus akhirnya kok bisa mau selain dari adik yang bersekolah di bidang F&B? Ya saya lihat kok kalau saya kan dari kecil memang suka makan-makan gitu loh. Jadi istilahnya kuliner kayak ya Pak ya? Iya, suka kuliner lah. Jadi ya coba aja wis gitu. Kok akhirnya setelah menjalani kok suka gitu loh. Banyak hal itu kan kalau cafe resto tuh kayak banyak yang harus diurusin gitu loh. Awalnya kan mikir juga enak ya kayaknya buka kafe gitu. Tapi ternyata banyak yang harus perintilannya itu banyak gitu loh, yang harus dipelajari gitu. Oke. Nah, dari basic awalnya yang nggak ngerti istilahnya kurang inilah ya, bukan kurang sih, belum menguasai di bidang F&B kok mau merintil satu-satu, mempelajari satu-satu, itu motivasinya apa Pak? Karena dulu tuh sama karena aku joinan ya berempat. Kita itu sama-sama kayak belajar gitu loh. Terus awalnya pas buka kafe Labore itu ruame gitu loh. Ruame banget gitu, istilahnya di Malang termasuk booming lah ya. Akhirnya kok saya suka gitu loh. Jadi kayak enak ya buka kafe gitu. Terus kalau pas ruame gitu seneng kan liatnya. Terus orang makan juga happy gitu, saya juga ikut seneng gitu. Oke. Nah, strateginya apa nih Pak? Kok opening kok bisa langsung rame nih? Nah, mungkin bisa dikasih tips nih, karena kan nggak mesti ya. Biasanya kan opening biasanya ramenya mungkin tamu-tamu undangan, mungkin teman-teman deket. Tapi setelah itu biasanya ya stagnan gitu-gitu aja. Nah, ini kok awal-awal malah bisa booming gitu. Mungkin ada tips yang bisa di-share Pak. Jadi dulu di Malang itu kan kafe kebanyakan itu kan jualnya kayak masakan western ya, spaghetti gitu-gitu. Terus
terus ya standar lah ya, semuanya itu hampir mirip-mirip lah, jualannya kayak waffle apa lah. Untuk saya itu kapan hari buka itu temanya Asian gitu loh, Asia gitu. Kayak contohnya kayak salted egg chicken pada masa itu kan di Singapura masih kayak booming gitu loh. Terus kebetulan sekali juga kayak kopi itu di Malang masih nggak terlalu rame ya dulu. Akhirnya kita juga jual kopi. Nah itu kayak mungkin karena menu kita itu berbeda, kayak jadi banyak orang itu kepingin nyoba gitu loh. Oke. Itu istilahnya. Oke. Jadi kita bikin menu itu berbeda dari yang kafe yang ada di Malang pada saat itu. Betul. Nah, terkait menu yang berbeda sendiri, apakah waktu opening nih Pak, apakah nggak terpikirkan, wah kita beda sendiri nih, apakah nanti nggak malah jadi, ya bisa dikatakan zonk, karena mungkin marketnya pun kita juga nggak, bisa jadi nggak tahu gitu, apakah menyukai produk kita atau enggak. Nah, waktu awal itu motivasinya apa Pak? Ya istilahnya kayak PD itu karena kita tuh kayak bikin comfort food, tapi kita twist Asian gitu loh. Jadi ya gambling sih aslinya. Oke. Tapi kebetulan pas di Malang itu juga kayak pas gitu loh waktunya, momennya gitu. Oh, oke. Nah, kalau boleh sedikit informasi Pak, Labore sendiri berdiri mulai tahun berapa Pak? Tahun 2015. 2015. Wah, sudah survive hampir 10 tahun ya Pak ya? Iya. Aduh, bisa dikasih tips ya Pak? Bisa langgeng sampai hampir 10 tahun ini Pak. Tipsnya ya nggak mudah menyerah sih. Oke, mungkin selain itu ada lagi Pak? Ya apa ya tipsnya? Ya karena kan sekarang persaingannya ketat ya. Iya, Ya betul. pokoknya kerjain aja wis gitu loh. Keinginannya kayak betul. Oh, oke. Nah, kita tahu sendiri kalau ngomongin masalah coffee shop awal-awal kan pasti banyak sekali ya Pak ya, yang ada yang kopi pinggiran, ada yang mungkin temanya dibikin view yang gimana dan lain sebagainya gitu ya. Di Labore sendiri Pak, strategi yang dipakai mungkin tipsnya ya Pak ya, strategi yang dipakai supaya nggak kalah saing nih dengan yang lain. Pak. Iya ya, Kak. Gimana Mas? Oke, terkait ini Pak, kalau kita ngomongin bisnis di coffee shop ya, Ya, itu kan dulu kan awal-awalnya kan cukup banyak sekali beragam gitu ya. Nah, ya. strategi yang dipakai di Labore sendiri, kira-kira kalau boleh di-sharingin dikit aja, itu apa Pak? Supaya nggak kalah saing dengan coffee shop yang lain. Kalau kita tahu di Malang sangat banyak sekali gitu loh, apalagi anak-anak muda di sana gitu. Ya terus berinovasi ya untuk menunya. Jadi menunya itu sering kita update untuk yang lagi booming apa. Ya contohnya kayak kopi. Pada kopi itu kan dulu pakai take away biasa ya. Kita akhirnya bikin yang kayak kaleng, kopi kaleng gitu. Jadi kayak orang itu pengen nyoba terus berinovasi gitu untuk menu-menunya. Kalau dari segi pemasarannya sendiri Pak, ada sedikit strategi nggak Pak? Kalau pemasarannya sih dulu kita fokusnya di digital ya. Okay. Jadi kita sering endorse influencer dari Surabaya, dari Malang gitu, supaya untuk ngebus kafenya ya gitu. Oke. Nah, terkait dengan endorse ini Pak, biasanya kan kita tahu kalau endorse itu juga bisa dibilang nggak murah lah ya Pak ya. Nah, apalagi di awal-awal itu apa nggak takut nanti bakalan bisa rugi nggak nih kita endorse kira-kira nih. Nah, gitu. Kalau endorse sih menurut saya paling worth it ya untuk sekarang ya. Karena orang tuh kan sekarang udah nggak baca koran, baca apa ya. Jadi kalau pasar kita anak muda apa kan lebih banyak lihat Instagram, sekarang lihat TikTok gitu. Kalau menurut saya sih worth it gitu loh. Pasti banyak orang yang
tahu dari TikTok, dari Instagram gitu. Oh, oke oke oke. Jadi memang mulai ke ranahnya digital sekali ya Pak ya di pemasarannya gitu ya Pak ya. Iya, kita lebih di digital sih memang. Oh, Mm-mm. oke Terus oke kayak oke. nge-ads di Instagram gitu, Hmm, nge-ads di Google juga pernah coba gitu. hmm, Tapi Hmm. hasil yang ini yang paling paling oke masih di ini ya Pak ya, masalah endorse ini ya Pak ya. Iya, Oh, oke oke. Nah itu buat teman-teman ya. Kalau misalnya pengen bangun di F&B itu untuk saat ini, nah itu endorse-nya itu yang bisa dikencengin lah ya. Jadi di platform lain boleh, cuman endorse-nya ini sepertinya lagi tajam gitu ya Pak ya untuk iya. naikin omset gitu. Nah terkait ini Pak, kalau kita ngomongin F&B itu pasti naik turunnya cukup drastis gitu ya. Pernah nggak Pak di Ya, titik merasa di titik wah ini udah titik terendah lah, wah ini udah nggak tahu nih, bingung mau ngapain lagi. pernah, pernah, pernah. Oke, kalau boleh di-share di momen apa itu Pak? Terus apa ya langkah yang dilakukan di bidang manajemen di Lambori di ini gimana Pak? Ya, Lapor. karena biasanya kalau F&B itu kan ada kayak masanya ya istilahnya. Ya, Kalau sudah betul. lewati 5 tahun itu ya mungkin orang bosen, bosen dengan menu kita, dengan tempat kita. Ya kita mesti harus kayak merenovasi sedikit-sedikit lah untuk tempat kita supaya orang nggak bosen. Terus yang terpenting itu harus konsisten di quality masakannya ya, menu-menunya gitu. Karena kalau dulu saya sempat mengalami nggak konsisten, banyak kehilangan customer gitu loh. Oh, Nah, untuk mengembalikan itu sangat susah gitu. oke. Hmm. Ya Oh, strateginya kalau memang udah sampai ya kita harus berbenah diri terus bangun sehingga nanti orang itu nyoba lagi bisa bisa kembali lagi gitu. oh, Karena yang terpenting kan kalau F&B kan juga makanan dan minumannya gitu. betul betul Nah, terkadang betul. itu dulu sempat kita mikir apa karena makanannya atau apa akhirnya kita ganti-ganti makanan yang menu-menunya itu juga menghilang apa banyak mengurangi customer gitu loh. Kok kenapa kok diganti sudah enak kenapa kok berubah gitu-gitu. Ya kita salahnya di sana juga sih gitu. Oh, oke oke. Jadi Hmm. ada durasi yang terlalu cepat ganti menu juga ya Pak ya? Iya nggak boleh juga gitu loh karena terkadang itu orang itu juga sudah langganan itu belinya itu terus tiba-tiba dihilangin tiba-tiba diganti gitu mereka juga kayak kenapa gitu loh kayak gitu sih. Oh, oke oke. Heeh. Nah, ada tips nggak Pak atau strategi kapan momen yang tepat untuk ganti menu? Karena kalau kita ngomongin satu produk apalagi F&B dan itu aja, kalau memang kita brandnya nggak kuat di satu tempat, otomatis kan kita harus manuver gitu ya untuk ganti menu. Nah, momen yang tepat itu kapan Pak? Supaya pelanggan lama juga pun nggak hilang gitu aja gitu. Kalau saya sih mungkin kayak sebulan sekali kita bisa sekarang ya menu yang ada itu basicnya ditetapin aja. Habis itu kita tinggal bikin seasonal ya. Mungkin Oh, sebulan sekali mau ganti ganti menu supaya orang nggak bosen. Nanti yang lainnya diganti lagi gitu loh tiap bulan gitu. Jadi kita ya mungkin cari momennya kayak seperti Natal atau Idul Fitri kita bikin menu-menu kreasi baru sih gitu. oh, oke oke oke. Jadi memang ada sudah tersistem bagusnya periode ya atau momen-momen khusus memang mungkin hari besar itu Pak ya. Iya, Oh, iya benar. oke oke. Nah, terkait ini Pak, apa namanya eh di masalah market. Nah, saya ini penasaran juga di marketnya F&B. Kalau kita ngomongin spesifik di Kota Malang, ya Pak ya, mayoritas kalau kita tahu kan di sana kan banyak mahasiswa. Nah, untuk menggait anak muda ini selain dari menu dan juga mungkin dari tempat gitu ya, selain itu juga disupport oleh influencer. Nah, mungkin ada hal lain Pak yang perlu di apa ya, dipertimbangkan lah Kalau istilahnya. kalau sekarang sih promo ya.
Oh, bikin promo mungkin khusus buat mahasiswa atau kita bikin bundling makan minum supaya lebih murah, affordable itu untuk mereka sih. Atau kita bikin untuk student card ada free free apa gitu itu supaya menarik mereka karena kan kalau mahasiswa itu harga ya nomor satu kan betul. kayaknya harga gitu sih. Betul. Jadi Oh, kita bikin dibandingin menu-menu makanan minumannya gitu-gitu sih. Hmm. oke, oke, oke. Oh, oke. Nah, itu kalau spesifik misalnya ke mahasiswa, kalau misalnya di apa ya, pengunjung umum misalnya mungkin kayak bisnismen, mungkin di Labore sendiri ada tempat khusus coworking-nya nggak, Pak? Oh, Itu apa fasilitas Mas? saat ini untuk Dengar. coworking itu masih masih apa ya? Kalau dulu kan sempat ramai, apakah saat ini itu masih ini Pak, masih apa ya? Bersaing nggak kalau kita buka coworking? Kita kan juga harus mikirin space-nya juga ya. Kebetulan kan di Labore itu ada kayak VIP room ya. Oke. VIP room itu semacam kayak meeting room-nya. Lah itu kita kasih kayak fasilitas proyektor, kasih AC. Nanti kalau orang kita kasih minimal purchase, jadi orangnya bisa pakai 2 jam 3 jam gitu. Itu juga sangat Oh, membantu sih gitu. oh, oke. Jadi untuk space untuk istilahnya buat tempat meeting lah, buat pertemuan itu masih di dunia Iya, ini masih cukup oke ya Pak ya berarti ya. iya. Lah, kalau sekarang sih saya kayak kerjasama dengan IO-IO yang bikin event workshop itu loh. Oh, oke, kerjasama itu. Jadi kayak mereka itu kan ada kayak IO itu kayak 1 bulan itu bisa event 4 sampai 5 kali gitu. Jadi saya kerjasama dengan mereka. Udah kamu di tempat saya aja, nanti saya kasih fasilitas sama special price gitu. Itu lumayan buat bantu orang juga supaya tahu terus tempat kita ya Ah, gitu. ah, Untuk ningkatin ah. brand awareness. Oh, oke. Nah, kalau kita, nah ngomongin kerjasama dengan IO nih Pak, apakah budgetnya nanti nggak malah makin tipis nih Pak kita? Maksudnya tuh harusnya kita profit nih katakan sekian, jadinya mengecil dong. Kalau kita misalnya kerjasama dengan IO, otomatis kan IO juga harus ada apa Uh-uh. ya? Mereka juga mikirin profit mereka juga kan. Ya kita kan tetap ada hitungannya ya. Yang penting daripada tempatnya kosong atau nggak kepakai, biasanya saya pilih di hari yang kalau ini paginya nggak terlalu rame, saya bikinkan workshop gitu supaya ada apa? Ada keramaian lah istilahnya ya, gitu daripada nggak dipakai gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi di Labore sendiri akhirnya setiap bulan tuh pasti akan ada event-event tertentu gitu ya Pak ya. Maksudnya tuh kayak Ya, undangan, mungkin kerjasama dengan workshop ya kayak gitu. semacam kerangkai bunga misalkan atau workshop makeover, make up gitu-gitu loh, semacam Oh, itu. oke, oke. Dulu sempat ramai juga masalah fotografer, misalnya foto-foto Ya, itu juga diadain ini. Oh, oke, 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 oke. Pak, saya mau tanya nih terkait Labore ini. Labore sendiri ini sudah memiliki cabang belum, Pak? Atau mungkin baru buka di Malang aja, atau mungkin ada di kota-kota lain? ada sih, ada cabang tapi beda brand gitu. Oh, oke. Hmm. Nah, kenapa kok beda brand, Pak? Kan Labore sendiri kan udah punya apa ya istilahnya ya? Eh, brand tersendiri. Kenapa nggak bikin Labore lagi aja? Ya itu kan dulu karena kita tuh mikir eh apa pangsa pasarnya beda ya. Oke, Jadi kita bikin brandnya lain gitu loh, oke, mereknya. oke. Teman Hmm. secara produk tetap ini ya, Pak, tetap sama atau memang dibedakan? Untuk produknya juga beda gitu. Jadi kan kalau labor itu kan middle ya, Hmm. middle pasarnya. Ada merek lagi saya Aura itu Hmm. high gitu loh, untuk high. Ada satu lagi Oke. mereknya Labu Ruang itu buat yang low, buat benar-benar mahasiswa gitu loh. Oke. Oke, Hmm. jadi ada tiga ya Pak ya, otomatis ya. Benar ya, tiga brand kalau bisa saya bilang itu Labore sendiri, ada Iya, Aura, ada Labuan. Oke. iya. Nah, kenapa Pak kok harus dipisahkan jadi tiga? Kenapa nggak digabung? Itu yang bikin saya ini sih penasaran. Menurut dari Pak Yohan sendiri, kenapa sih kok harus dibikin tiga? Kan kalau dibikin satu memang untuk segmen ini kan bisa aja masuk. Kalau di kita ngomong spesifik di dunia F&B ya Pak ya. Iya,
heeh. Nah, karena dulu kan kalau yang Aura itu benar-benar tempatnya mewah gitu loh. Jadi dulu tuh memang kita mikirnya, oh kayaknya harus beda brand gitu loh. Dulu tuh kan saya juga lihat itu kayak di Jakarta ada kayak merek Union Group itu kan macam-macam ya brandnya gitu loh. Karena konsepnya beda-beda. Karena konsepnya juga berbeda gitu loh. Oke, makanya ini dibikinnya brand yang berbeda juga akhirnya Pak ya. Iya, dulu kita Oke. kayak gitu sih. Boleh bagi ini nggak Pak strategi atau tipsnya ketika ingin buka apa ya satu brand baru atau satu cabang baru nggak Pak? Tipsnya itu ya yang terpenting kita harus punya tim yang kuat dulu. Habis Oke. itu kita baru bisa buka cabang gitu. Karena kalau Oh, timnya nggak kuat, nanti pasti keteteran gitu. oh, oke oke oke. Nah, spesifik tim kuat ini maksudnya gimana? Apakah tim kuat secara fisik berarti kuat ngangkatin apa tepung satu atau kuat gimana ini Pak biar kita ada Ya, gambaran. kuat ini dalam artian kayak administrasinya kuat, terus timnya, marketingnya ada, jadi solid lah. Istilahnya bisa bekerja sama di setiap divisinya gitu. Karena kalau saya sendiri yang handle 3 tempat apa lebih pasti nggak bisa gitu loh. Oh, Kalau saya oh. sendiri gitu loh. Heeh. Kendalanya apa Pak? Kok ini karena kalau kalau mungkin saya lihat ya ada beberapa tempat F&B yang lain itu juga yang handle juga masih ownernya gitu loh. Meskipun memiliki beberapa cabang. Nah, menurut sudut pandang dari Pak Yohan sendiri, kenapa kok apa ya kita harus nguatin sistemnya dulu, kemudian itu karena kalau sendiri itu nggak kuat. Nah, dari sisi nggak kuatnya ini di bagian mananya gitu loh. Ya karena kan eh, brandnya berbeda. Jadi kayak cara cara menghadapinya juga nggak sama. Contoh kayak di Aura itu kan restoran kelas atas. Kita kan benar-benar harus memperhatikan customernya gitu. Sampai sedikit-sedikit nanti komplain, oh kurang gini kurang gitu. Sedangkan kayak di Labore kan biasanya mahasiswa bisa lebih santai gitu loh. Kalau di Labu Ruang self service pesen dulu lebih santai lagi gitu loh. Nah, Oh, tiap brand yang berbeda ini karena pangsa pasarnya juga berbeda. Ya kita kan marketingnya juga nggak sama ya caranya gitu loh. Yang satunya yang Labore mungkin promo aja sudah cukup. Mungkin yang di Aura mungkin kita harus bikin event yang lebih besar untuk brand awareness-nya naik supaya orang juga bisa lebih tahu nggak lupa brand kita gitu-gitu sih. Nah itu kan harus kerjasama dengan tim ya. Kalau kalau saya sendiri sih handle menurut saya sih kurang maksimal gitu. oh, oke 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 oke. Mm. Oh, berarti ya cukup kompleks juga ketika kita nargetin market yang berbeda-beda ya, Pak ya. Kecuali kayak marketnya sama semua gitu ya. Saya contohkan Ya, misalnya salah satu produk mie yang terkenal itulah. Nah itu kan mereka kan saya rasa segmen pasarnya saya rasa kok sama semua, makanya mereka punya cabang banyak pun juga nggak terlalu bermasalah ya. iya, istilahnya kan sistem itu kita bikin kalau sudah oke kita tinggal copy paste ya, copy paste. Nah karena tadi masnya juga tanya kenapa kok beda-beda ya ini aslinya yang membuat saya sendiri juga gak bisa copy paste terlalu ya apa ya karena Oke. beda-beda ini loh gitu gitu sih. Oke, oke, oke. Nah, oke, itu tadi terkait Puri sendiri, Pak. Nah, kira-kira ada peluang untuk buka cabang baru lagi nggak, Pak nih? Untuk sementara ini masih belum sih Oh, gitu. oke, jadi masih fokus ngembangin di lini yang ada gitu ya, Pak ya. Iya, kita masih apa ya istilahnya ngembangin yang ada dulu ini aja gitu. Sekarang Oh, kita lebih ke kayak ada divisi baru, hmm, kita akan ngerosting kopi sendiri, kita bikin powder, hmm, minuman, kita bikin sirup, hmm. kita supply ke kafe-kafe lainnya gitu. Jadi lebih, Oh, oke. jadi kita lebih nyuplai ke orang ke kafe-kafe lainnya gitu. Bantu bantu mereka untuk develop menu-menu gitu sih.
Oh, oke oke. Nah, akhirnya pengembangannya akhirnya dari sisi produknya ya, Pak ya. Jadi kayak Iya, hasil outputnya lebih di variatif lagi. Kita ada roasting sendiri, mungkin ada jual biji kopi sendiri, kemudian iya, dijadiin sirup dan lain sebagainya gitu ya. iya, benar. Oh, oke oke. Nah, kalau kita ngomongin produk turunan, kalau boleh saya katakan ya Pak ya, produk turunan itu sebenarnya worth it nggak sih? Nanti malah supply di F&B utama kita malah seret nih, karena biasanya ini suka ada ya, ketika satu resto sudah terkenal dengan masakannya, misalnya contoh asam manis, akhirnya dia jualan bumbu asam manisnya, akhirnya taste dari apa masakan itu jadinya berubah. Ya, Ada ya. kekhawatiran seperti itu nggak, Pak? Kalau kalau saya sih sekarang enggak, karena eh, istilahnya kan kita tuh bikin bikin kayak apa divisi roaster ini, misalkan kopi, kita kan ngeblendnya beda-beda ya. Ada yang mix Arabica Robusta, ya kita pakai salah satu blendnya gitu loh. Nah orang itu kadang kan tanya yang kopinya mirip punya labor yang mana? Oh kita pakai blend ini. Kalau mau yang lebih murah pakai yang blend ini. Kalau yang mau lebih mahal kita pakai blend ini gitu kan beda-beda ya Hmm. istilahnya gitu. Oh, Jadi kalau saya sih mikirnya nggak masalah sih gitu loh. Dan kita bikin kayak powder untuk sirup ini kan aslinya mempermudah orang-orang yang baru yang kepingin buka kafe supaya bisa bikin menu mirip-mirip kafe lah istilahnya secara lebih gampang oh. gitu loh. Oke oke. Nanti malah nggak takut ini Pak, malah disaingin karena apa? Rasanya mungkin mirip dengan di Labore, akhirnya orang-orang ya udahlah beli yang ini, mungkin yang harganya sedikit mirip dan lain sebagainya. Kalau saya sih nggak takut untuk disaingi ya, karena tiap kafe itu kan punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Hmm. Lagian kan sekarang lebih baik kayak collab gitu loh, lebih enak. Oh, oke. Oh Iya, ya, jadi kayak kolaborasi dengan apa gitu ya. iya benar. Oke oke oke. Dari segi ininya juga apa ya? Kalau boleh dikatakan apa ya? Terkait dengan produk turunan deh. Produk turunan. Saya penasaran sih produk turunan. Kenapa apa ya? Wajib nggak sih sebuah F&B itu memiliki produk turunan kan main main bisnisnya ada di F&B-nya gitu loh, bukan di produk turunan kayak bikin roster lah, bikin sirup dan lain sebagainya. Apa nggak keurut nanti Pak? Nah, gitu. Kalau saya sih ya enggak ya, istilahnya kan sekarang kita bikin produk turunan. Kita Ah, sudah punya showcase-nya ya Labore itu, terus kafe kita yang lainnya istilahnya. Kita jadi jualnya itu juga lebih gampang. Terus orang itu kalau istilahnya kan aku kayak bikin toko ya, ya, toko di dalam ya. kafe gitu. Orang kalau Ah, misalkan pas kehabisan, dia bisa langsung datang ke kafenya, aku mau beli ini, mau beli sirup, mau beli kopi, mau beli powder, dan itu kan kayak lebih menarik orang gitu loh. Daripada cuma, oh toko aja gitu loh. Oh kalau mau oh, coba produk kita, bisa langsung nyoba di kafe kita loh, kan lebih seru juga gitu loh. oh, oke oke oke. Benar Oke, juga jadi kan ya. ada retailnya juga ada di situ gitu ya akhirnya ya. Jadi Iya, nggak iya mungkin benar. akhirnya apa F&B-nya aja ditonjolin, tapi kita juga bisa lu kalau pengen minum males jalan kita bikin sendiri di rumah nih kita ada loh kopinya, bubuknya atau mungkin sirupnya gitu ya. Iya benar. Siap. Eh, Terus ini lagi Pak, boleh kasih ini nggak tips? Nah, atau mungkin strategi lah ya. Kapan saat yang bagus ketika F&B itu mengeluarkan produk turunan? Menurut Pak Wah Yohan nih. ini dulu tuh saya kan buka labornya 2015. Ya. Saya bikin produk turunan ini 2016 gitu ya. Aslinya ya Cepet tergantung sekali dari ya. kesiapan tiap-tiap owner ya. Oke. Istilahnya kalau dia sudah, oh kafenya sudah oke, kita kepingin ngembangin yang lainnya, ya itu sudah saatnya gitu loh, gitu loh. Karena Hmm. kalau ditanya kapan waktunya ya tiap orang pasti berbeda-beda gitu.
Oh, oke Iya. oke oke. Jadi Dulu nggak pokoknya bisa dipatokin eh, kapan gitu ya. Kesiapan ownernya sendiri gimana dan strategi yang mau dipakai apa gitu ya. iya. Aslinya dulu aku bikin divisi ini karena kepikiran itu kok dulu cari kopi susah, terus cari powder minuman susah. Akhirnya Oke. kita coba R&D ya istilahnya. Ya kalau Mm-mm. kita bisa, kita bikin sendiri, kita supply ke kafe-kafe kita sendiri kan istilahnya udah membantu gitu loh Oh, kita. Awalnya sih iya, dari iya. sana, akhirnya setelah bisa kita nawarin orang-orang lain gitu loh. Oh, oke oke. Akhirnya muncullah produk turunan ini dan makin berfokus juga di situ gitu ya Pak ya. Iya, Oke 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 oke. Nah, terkait dengan ngomongin kesiapan nih. Nah, dari Pak Yohan sendiri nih. Nah, kalau kita ngomong kesiapan, gimana sih kita menilai, oh saya ini sudah siap loh sebenarnya. Gitu. Kadang orang itu merasa sebenarnya dia itu sudah belum belum siap, tapi dipaksakan disiap-siapin, misalnya kayak gitu. Atau mungkin sebaliknya bahkan. Nah, dari sudut pandang Pak Yohan sendiri gimana nih untuk menilai, wah kayaknya saya sudah siap nih. Eh, ya istilahnya kan apa? Ya kita bisa lihat dari diri kita sama tim kita. Jadi dulu tuh saya juga pernah sih ngalami itu. Jadi siap ada kesempatan pasti saya ambil. Ya Hmm. cuma setelah apa menjalani ini semua, lebih baik kita mempersiapkan dulu, terus sehingga kita juga berpikir, oh nanti kalau setelah kafenya rame, saya kepingin buka cabang, misalnya apa yang perlu disiapkan buka cabang, membangun tim dulu, atau oh nanti produknya ini. Jadi kita kalau saya sih saya lebih mempersiapkan apa diri saya sendiri gitu loh. Jadi Oh, jangan jangan terlalu gambling lah istilahnya. Kalau gambling nanti pasti nggak nututin ya istilahnya. Jadi jangan apa asal ada kesempatan diambil gitu loh. Nanti pasti juga di tengah jalannya pasti ada masalah gitu. oh, Kalau menurut saya ya. oke. Nah, Jadi ada pun kesempatan kita juga harus bisa menilai dan menakar ya Pak ya. benar, Kira-kira kita ini benar. sanggup nggak nih mengerjain ini? Jangan sampai kita ambil ternyata di tengah-tengahnya itu kita stagnan atau mungkin bahkan stop gitu kan juga Iya, yang kurang bagus lah ya hasil outputnya ya. benar. Oke oke oke. Nah, terkait ini Pak, ada hal lagi yang mau saya ini kan terkait dengan tim. Tadi dari Pak Yohan juga menyampaikan kesiapan tim itu juga ternyata juga penting gitu. Ada nggak Pak cara untuk menilai bahwa oh tim kita ini sepertinya sudah siap dan siap untuk misalnya buka cabang atau mungkin ngeluarin satu apa lagi turunan produk lagi. Mungkin ada nggak Pak dari Jadi sudut pandang Pak Yohan? tim yang solid itu kan istilahnya kan divisi ini kan banyak ya. Tiap divisi ini harus saling saling bisa berkomunikasi dengan baik gitu loh. Contoh kan kitchen sendiri, bar sendiri, waiter sendiri itu harus bisa berkomunikasi baik. Terus jadi sehingga kalau ada masalah apa nggak saling menutup-nutupi gitu, nggak saling membela diri gitu. Jadi kita ini kalau bangun tim kan ya harus apa ya ngomong istilahnya kayak saudara lah gitulah. Solid ini kan kalau ada apa-apa yang ngomong nggak saling menyembunyikan nanti lama-lama kan masalahnya jadi besar gitu gitulah. Oke, oke, oke. Jadi ada sisi saling keterbukaan juga ya Pak ya. Iya, komunikasi lah antara divisi itu harus nyambung semua lah istilahnya kayak gitu. Oke, oke. Nah Pak, ada pengalaman berkesan nggak ketika menanganin tim-tim ini di dunia F&B? Kalau kita ngomong dunia F&B ini kan ya bisa dibilang cukup cukup apa ya struggle kalau boleh saya ngomongnya Pak ya. Nah ada cerita unik nggak atau mungkin ada pengalaman yang berkesan nggak ketika handle teman-teman ini supaya bisa jadi tim yang solid. Kalau saya sih
banyak mengalami hal yang nggak enak gitu tentang tim ini gitu dulu. Oh, ternyata bikin tim solid juga nggak mudah ya Pak ya. Mungkin boleh sedikit di-share Pak, buat pengalaman juga buat Iya, teman-teman. ya intinya kan kita nggak eh, kita sebagai owner itu nggak boleh terlalu melepaskan mereka gitu loh, karena itu Oke, juga nggak baik ya. Jadi kita oke. tetap harus mengetahui tiap mereka itu memutuskan apa. Terkadang terlalu percaya juga nggak boleh gitu. Jadi tetap harus kita awasi terus lah. Karena kalau terlalu percaya nanti juga bisa ngalah-ngalahin kita gitu. Istilahnya sakar PDW gitu misalnya gitu kan. Oh, oke, Jadi oke. Jadi intinya akhirnya nggak itu bisa dikontrol gitu eh, ya. intinya itu meskipun kita sudah percaya, kita ya harus tetap mengawasi, berkomunikasi dengan baik, nggak bisa di-loskan gitu loh. Nanti mereka juga berpikir Hmm. kita nggak apa nggak memperhatikan mereka lah, singgini lah gitu. Padahal kan awalnya saya juga percaya sama dia gitu, misalnya kayak gitu. Jadi tetap Oh, oke. harus ada kayak apa, misalkan rapat lah mingguan atau bulanan, tetap ketemu supaya kita bisa berdiskusi ke depannya kita harus gimana. Yang terpenting itu apa? Goalsnya tiap kita harus ngasih tahu ke mereka goalsnya kita ya. Jadi kalau mereka itu tahu goalsnya kita dan mereka setuju, nah itu kan lebih enak. Kalau mereka nggak percaya dengan goals kita, ya lebih baik nggak usah di tim saya gitu loh. Kalau saya sekarang kayak gitu. Oh, oke, Nah, oke, karena oke, nanti oke. pasti saya punya mimpi seperti ini, dia nggak setuju, pasti nggak mungkin bisa jalan mimpinya gitu. Oh, Kayak oke, gitu kan oke, ya oke. istilahnya. Oke, oke. Oke, jadi kita juga harus mendeliver apa yang kita cita-citakan, apa yang tujuan kita, supaya tim kita juga tahu gitu ya Pak ya. Ini Iya, arahnya mau kemana, benar. jangan sampai bekerja itu ya udah hanya sekedar datang, absen kerja, pulang, ceklok, gitu aja terus Iya. juga kurang ya Pak ya. Ya contoh paling minimnya, oh mungkin omset kita bulan ini harus misalkan segini. Nah, mereka tahu lah, kita harus mengejar ini apa aja caranya. Kita bikin acara workshop, bikin apa, misalkan bikin promo apa, gitu. Jadi kan mereka tahu ya. Nggak gitu kan, ngapain sih ini orang gitu kan, nggak tahu tujuannya gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi diadakan setiap event atau mungkin perubahan perombakan menu dan lain sebagainya, mereka tahu tujuannya ini mau kemana. Soalnya kalau tiba-tiba berubah, ngapain sih udah capek-capek dibikin kok dirubah lagi kan rasanya kan Iya, juga susah gitu kan. iya Apalagi seperti kalau di itulah. F&B harus ngapalin setiap menu kan beda, beda resep. Nah, itu pengalaman salah satu pengalaman saya juga ketika apa namanya berjumpa dengan tim di dunia F&B itu gitu. Wah, ini total ada sekian ratus menu, harus ngafalin resepnya satu-satu juga. Wah, lumayan crowded juga di kitchen ya kalau boleh saya Iya, ngomong. benar. Oke. Oke. Terkait ini Pak, saya pengen penasaran lagi terkait meeting ini. Kalau kita ngomong tadi sempat disinggung dari Pak Yohan adalah minimal ada pertemuan beberapa waktu sekali, mungkin mingguan, entah bulanan, Pak, tapi mesti ketemu. Nah, menurut Pak Yohan, sepenting apa sih kita harus ketemu atau sering apa namanya berdiskusi itu? Karena nggak semua ini ya F&B itu mau melakukan, karena apa? Kalau F&B ya sudah kita datang kerja, kita tahu resep masakannya, nanti orang pesen kita tinggal bikinin udah selesai gitu. Kalau menurut saya sih sangat penting gitu loh. Karena istilahnya kita kasih kasih PR ke mereka, oh kita harus begini-begini, pas meeting itu kita bahas apakah PR-nya sudah selesai. Kalau sudah selesai kita move on ke PR yang lain gitu loh, gitu kan. Yaitu istilahnya kayak pengawasannya dari owner untuk ke tim-tim ya, istilahnya kayak gitu. Karena jika nggak kayak gitu pasti nanti mereka jalan sesuai saya nanya mereka, istilahnya gitu loh. Yang paling enak Oh, bagi mereka itu gimana gitu loh. Nggak, bukan yang terpenting bagi perusahaan yang gimana loh ya gitu. Bagi saya sih kayak gitu. oke, 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 oke. Jadi Ya bisa jadi contoh, malah mereka kalau di contoh lah, luar kalau hal yang paling kendali. sepele itu kan belanja. Ya. Belanja itu kan harus ada request dari divisi kitchen misalkan. Mm-mm. Nah,
Kalau mereka, kita awalnya ngomong, oh gini, mereka lakukan. Tapi setelah itu kita nggak pernah tanya lagi, kita nggak pernah ngecek, istilahnya akhirnya habis belanja sendiri. Nah, itu kan nanti pasti ada terjadi kecurian uang lah, apalah, kayak gitu. Kayak gitulah istilahnya. Oke, Jadi oke, SOP oke. itu kan tetap harus kita cek juga gitu. Iya, iya, iya. Meskipun pernah dibikin, paling enggak kita juga harus cross check gitu ya, Pak ya. Nggak boleh Ya, yang sementara ada SOP tertulis, belum tentu orang itu bisa ngerjain sesuai dengan apa yang sudah disepakati gitu ya. benar. Oke, 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 oke. Oke, baik. Terkait ini, Pak, peluang nih. Nah, saya ngomongin peluang di dunia F&B nih. Menurut sudut pandang dari Pak Yohan, untuk peluang usaha di bidang F&B ini untuk saat ini seperti apa, Pak, gambarannya nih? Masih bagus, Peluang ini dulu kan atau mungkin kalau sekarang sih susah orang gitu? paling enak ya bikin F&B gitu deh. Istilahnya kan gitu Iya, peluangnya. benar. Ya. Ya tapi kan aslinya kalau menurut saya sih F&B ya nggak segampang itu gitu. Masih banyak hal itu yang maksudnya peritilannya itu banyak gitu. Oke. Tapi kalau kita bisa tahu sistemnya yang benar, ya terus kita tahu cara mengaturnya yang benar, ya enak lah F&B. Seneng lah. Oke, oke. Jadi harusnya peluangnya juga cukup bagus, tetapi kembali lagi ke diri kita harus mengetahui hal-hal detail atau mungkin beberapa hal terkait dengan tim, terkait dengan sistemnya, kemudian marketingnya juga itu juga harus baik. Itu peluangnya baru bisa dibilang oke, itu kurang lebih ya Pak Yohan ya. Ya, Oke. ya kayak gitu pasti nggak terlalu apa istilahnya kecolongannya banyak lah istilahnya. Oke, oke, oke. Karena kalau kita sistem percaya aja kepada tim kita pun juga nggak Nggak bisa bisa. 100% kita percaya kan. Iya, benar. Oke, siap. Oke, baik teman-teman, itu tadi tantangan dan juga peluang ya di bisnis F&B bersama Pak Yohan untuk sesi kali ini gitu. Mungkin agak kerasa nih Pak Yohan, udah hampir 1 jam kita ngobrol panjang lebar ke sana kemari, banyak juga tips-tips masukan yang sudah diberikan dari Pak Yohan ke kita untuk teman-teman di Dengobis juga. Mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita malam hari ini, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Pak Yohan yang mungkin sedang berjuang di dunia F&B di luar. Silakan Pak Yohan. Ya, yang penting nggak boleh gampang menyerah kalau di bisnis F&B karena apa kita harus tetap percaya apa yang kita mimpikan dan tetap konsisten dengan dengan yang kita mimpikan gitu loh istilahnya. Karena kalau gampang menyerah sih pasti nggak lama gitu loh istilahnya di F&B. Persaingannya kan sekarang ketat. Nah, Oke, ya, oke. Itu tadi ya teman-teman pesan dari Pak Yohan. Jadi tetap jangan menyerah, apa yang sudah dimimpikan tetap dikejar karena persaingan juga semakin ketat di dunia F&B. Oke, baik. Mungkin sesi ini bisa kita tutup. Sebelumnya saya terima kasih banyak sekali kepada Pak Yohan sudah menyempatkan waktu malam hari ini untuk ngobrol bareng di Dengobis ya Pak Yohan. ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yohan. Semoga sehat selalu dan sukses terus buat usahanya. Thank you Pak Yohan. Selamat malam dan bye Pak. Selamat malam.